Apa yang kalian pikirkan tentang negara Yunani? Apakah kalian membayangkan kuil Parthenon yang didedikasikan untuk Dewi Athena? Atau rumah-rumah penduduk yang berwarna putih bersih yang terletak di sepanjang laut? Atau mungkin cuaca indah yang ditawarkan oleh negara ini? Well, apapun itu, Yunani adalah negara yang tak terbantahkan cantiknya. Dari pasir hitam Santorini yang luas hingga resor-resor cantik di Mykonos. Kecantikan negara ini dapat diketemukan di hampir setiap sudutnya. Yunani telah menjadi tempat yang sangat populer bagi wisatawan. Beberapa pantai terbaik yang ada di benua Eropa Selatan bahkan dimiliki oleh negara ini. Dan pantai-pantai itu tentu saja tersebar di banyak pulau yang ada di negara Yunani. Tepatnya 227 pulau. Nah, di salah satu pulau terbesarnya, yaitu di Rhode Island, hiduplah seorang gadis cantik yang berusia 21 tahun. Namanya adalah Eleni Topalodi. Ayahnya bernama Ionis dan ibunya bernama Kola Topalodi. Eleni lahir di perbatasan kota di Dimoteico pada tanggal 15 Januari 1997. Eleni ini adalah anak yang cerdas dan menyenangkan. Leluconnya selalu membuat keluarganya tertawa. Orang tuanya sangat mencintainya dan adik laki-lakinya sangat memuja dia. Selain cerdas, Eleni juga merupakan wanita muda yang ambisius. Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaannya setengah-setengah dan hal inilah yang membantunya mencapai nilai terbaik di sekolahnya. Pada usia 18, dia bahkan sudah tahu bagaimana berbicara dalam bahasa Yunani, Inggris, dan Arab. Meskipun dia mencintai keluarganya dan juga khawatir meninggalkan mereka, Eleni ingin sekali menjadi mandiri. Begitu dia lulus dari sekolah menengah, Eleni memutuskan untuk pindah ke Rhode Island yang cukup jauh dari orang tuanya. Dia di sana belajar di Universitas Aiken dan tidak butuh waktu lama bagi Eleni untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat di Rhode Island. Dia dengan cepat jatuh cinta dengan suasana pantai di pulau itu. Apalagi penduduk Rhode Island sangat ramah dan suka membantu Eleni. Dari sini Eleni menyadari bahwa dia ingin menetap di pulau ini selamanya. Selama Eleni belajar di pulau tersebut, dia bergaul dengan banyak orang dan membuat banyak teman di sana. Sebagian besar dari mereka yang telah berteman dengan Eleni mencintai kepribadiannya. Eleni memiliki senyum yang mudah menular ke orang lain, dan dia suka bertingkah konyol sehingga banyak teman-temannya yang tertawa melihat kelucuan dia. Selain itu, dia juga memiliki paras yang cantik. Dengan rambut dan matanya yang berwarna coklat tua, dengan mudah dia menarik perhatian banyak pria di pulau itu. Suatu hari di bulan November 2018, Elenia saat itu sedang bersantai sambil browsing Facebooknya, tiba-tiba mendapatkan pesan di kotak inboxnya dari seorang pria keturunan Albania yang berusia 19 tahun. Nama pria itu adalah Alexander Luka yang juga tinggal di Rhode Island. Di pesan itu, Alexander memuji-muji kecantikan Eleni. Dia juga terkesan ramah dan hangat. Dan ketika Eleni melihat foto Alexander, Eleni pun tertarik dengan ketampanan pria itu. Selain tampan, Alexander juga memiliki tubuh yang bugar karena dia sering mengikuti maraton yang diadakan di Rhode Island tersebut. Yang membuat Eleni makin terpesona, si Alexander mengikuti maraton demi kegiatan amal dan uangnya disumbangkan ke 8 badan amal yang membutuhkan. Sejak saat itu, Eleni dan Alexander pun mulai sering mengobrol melalui akun Facebook mereka. Eleni menceritakan pada Alexander kalau dia sangat menyukai traveling dan betapa dia sangat mencintai pulau Rhode ini. Setelah seminggu saling berkirim pesan, mereka memutuskan untuk bertemu. Mereka makan di sebuah restoran kebab lokal yang sangat menjamur di berbagai sudut kota. Pada tanggal 27 November 2018, mereka memutuskan untuk berkencan. Alexander mengajak Eleni untuk makan di luar dan menawarkan untuk menjemput Eleni dari apartemennya. Tawaran tersebut tentu saja diterima oleh Eleni dengan senang hati. Ini merupakan kencan pertama Eleni. Jadi dia tidak sabar menantikan malam tiba. Di hari Selasa itu kebetulan cuacanya hangat dan langit tampak cerah. Hal tersebut membuat semuanya tampak sempurna. Eleni menanti kehadiran Alexander dengan tidak sabar di apartemennya. Alexander berjanji akan menjemputnya sekitar pukul 10 malam. Ketika Alexander tiba di apartemen Eleni dengan truk pick-up-nya, dia memakai truknya tidak jauh dari pintu gerbang komplek apartemen Eleni. CCTV yang ada di sekitar situ sempat merekam Alexander yang terlihat mondar-mandir di depan apartemen Eleni. Rupanya Alexander menanti Eleni keluar dari gedung apartemennya dan setelah dia melihat Eleni keluar, mereka pun berangkat untuk memulai kencan pertama mereka.
Alexander sempat mencium pipi Eleni sebelum keduanya berjalan menuju truk Alexander. Well, sejauh ini semuanya tampak sempurna, tepat seperti apa yang dibayangkan oleh Eleni. Tapi guys, ada yang mengejutkan Eleni. Di dalam truk Alexander, dia melihat ada pria lain yang duduk di dalamnya. Eleni sangat bingung dengan kejadian ini karena dia tidak menyangka Alexander akan membawa temannya pada kencan pertama mereka. Cowok yang duduk di mobil itu lalu memperkenalkan dirinya ke Eleni. Dia mengaku bernama Manolis Kokoras. Pemuda asli Yunani ini usianya lebih tua setahun dari Alexander. Mereka bertiga lalu berencana untuk berangkat ke restoran kebab untuk makan malam. Untuk sekedar info mengenai Manolis Kokoras, dia sebenarnya adalah anak orang kaya dari keluarga yang cukup berpengaruh di Yunani. Keluarga Manolis memiliki banyak toko, bar, restoran, dan real estate di Yunani. Dan dengan uang sebanyak ini, dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkatnya, Manolis ini adalah anak manja yang keinginannya selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Selain itu, dia juga selalu terkena kasus yang melanggar hukum. Sebagian besar kasus-kasusnya adalah pencurian atau penyerangan. Dan semua kasus-kasus ini selalu diselesaikan dengan uang orang tuanya. Sehingga Manolis pun makin merasa besar kepala. Nah, sekarang kembali lagi ke kisah Eleni. Ternyata ya guys, truk yang ditumpangi Eleni saat itu adalah milik ayahnya Manolis. Sepanjang perjalanan pada malam itu, Eleni merasa canggung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Eleni diam saja di mobil, Manolis memamerkan kekayaan dan statusnya ke Eleni. Pria itu memberitahu Eleni bahwa keluarganya memiliki rumah musim panas yang mewah yang tidak terlalu jauh letaknya dari sebuah restoran terkenal di Lindos. Manolis kemudian menyarankan, daripada makan dan duduk-duduk di restoran fast food, lebih baik mereka pesan makanan saja terus dibawa pulang ke rumah musim panasnya. Ajakan tersebut termasuk nekat karena mereka baru bertemu untuk pertama kalinya. Tapi Manolis adalah pria yang sangat persuasif. Dia merayu Eleni agar Eleni setuju dengan ide ini. Alexander terlihat juga menyetujui ide tersebut. Sebenarnya Eleni enggan mengikuti ide Manolis. Tapi Eleni bingung menolaknya. Dia juga takut mengecewakan Alexander. Jadi dia terpaksa mengiyakan ajakan Manolis. Setelah mengambil makanan mereka bertiga di sebuah gerai fast food, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah musim panas. Di tengah perjalanan, Eleni tiba-tiba menyadari kalau dia berada dalam situasi yang tidak nyaman. Dia menyesal mengikuti kemauan Manolis. Eleni lalu mengirimkan SMS ke salah satu temannya untuk memintanya menelpon dirinya dalam waktu 1 jam kemudian. Karena tidak mau terlihat tidak sopan telah menolak untuk ikut ke rumah musim panas, Eleni berusaha memikirkan sebuah alasan untuk membatalkan perjalanan ini. Dia merencanakan untuk memberitahu Alexander kalau temannya tiba-tiba menelpon dan mengajaknya pergi. Dan pada saat itu, alasan tersebut adalah yang terbaik yang bisa dia pikirkan. 1 jam kemudian, teman Eleni menelpon ponsel Eleni. Namun tidak ada jawaban dari Eleni. Dan telepon tersebut malah langsung masuk ke pesan suara. Ini hal yang aneh karena Eleni selalu cepat kalau mengangkat telepon. Tapi temannya mencoba berpikir positif. Mungkin saja telepon Eleni telah kehabisan baterai, atau mungkin Eleni sedang sibuk sehingga dia lupa dengan rencananya sendiri. Jadi temannya memutuskan untuk mengirim pesan singkat di mailbox Eleni kalau dia sudah mencoba menelpon Eleni seperti yang Eleni minta. Sayangnya, tidak satupun pesan dari temannya ini sampai di telinga Eleni. Kini cerita beralih ke esokan paginya, yaitu di tanggal 28 November 2018. Ada 2 orang nelayan yang sedang dalam perjalanan untuk memancing di pagi hari. Tapi ketika keduanya sedang mencari tempat yang cocok, tiba-tiba terlihat sebuah benda aneh yang menarik perhatian mereka. Mereka pun mengintip ke bawah tebing dengan perasaan penasaran. Dan keduanya dengan cepat menyadari mereka sedang melihat sebuah tubuh manusia yang tergeletak di antara bebatuan. Setelah memanggil petugas otoritas setempat, polisi segera dikirim ke tempat kejadian. Para nelayan tersebut masih syok. Mereka heran melihat tubuh itu tidak hanyut. Pada pagi itu, air laut memang dangkal dan ombaknya juga tidak banyak. Tapi pada malam hari pasti airnya cukup dalam. Dan jika tubuh ini hanyut kemarin malam, maka kemungkinan besar tubuh ini tidak akan pernah bisa diketemukan. Tubuh tersebut adalah seorang wanita muda yang secara tragis telah dipukuli dengan kejam sehingga wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali. Satu-satunya ciri yang dapat diketemukan oleh pihak berwenang adalah tato mawar di pergelangan kakinya. Sementara para petugas menunggu hasil forensik, mereka mulai menanyai semua salon tato lokal untuk melihat apakah mereka dapat menemukan tato itu berasal dari mana. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama.
Dalam beberapa hari saja, petugas berhasil mengidentifikasi kalau wanita itu adalah Eleni. Dia telah dilempar dari tebing pada malam sebelumnya. Keluarga Eleni pun diberitahu dan seperti yang kita duga, kedua orang tua Eleni berteriak dengan suara ngeri dan putus asa ketika mendengar berita tentang kematian anaknya. Investigasi lalu segera dimulai. Para petugas ingin mencari tahu bagaimana Eleni bisa berakhir dengan cara setragis ini. Dari hasil autopsi diketahui kalau luka-luka yang terdapat di jasad Eleni ini terjadi sebelum dia dilemparkan dari tebing. Di sana ada beberapa luka tajam dari pisau, beberapa luka pukulan di kepala, dan bekas cekikan di lehernya. Bahkan kedua kaki Eleni juga telah diikat. Di sini terlihat bahwa pelaku telah menyerang Eleni secara seksual. Dan untunglah berkat kerjasama para polisi, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mempersempit siapa saja orang yang masuk dalam daftar tersangka mereka. Para petugas dengan cepat mencari CCTV yang terdapat di sekitar rumah Eleni dan mereka segera menganalisis rekaman CCTV tersebut. Dari sini segera terungkap bahwa tersangkanya adalah Manolis dan Alexander. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke tahanan. Mungkin kalian tidak terkejut lagi apabila aku berkata kalau Manolis adalah anak manja yang kaya raya dan berpura-pura tidak bersalah. Namun sangat berbeda dengan Alexander. Dia terlihat ketakutan. Selama pemeriksaan polisi, Alexander mengaku bahwa dia dan Manolis memang bersalah dalam kasus ini. Kepada pihak berwenang, Alexander mengaku bahwa setelah mengambil makanan, mereka bertiga menuju ke rumah musim panas milik Manolis di Lindos, di mana mereka kemudian bersama-sama bersantai di balkon rumah tersebut sambil makan kebab dan minum-minum. Tapi tak lama kemudian niat mereka yang sebenarnya terungkap. Kedua pria itu meminta Eleni untuk tidur dan berhubungan intim dengan mereka berdua. Eleni terkejut dengan permintaan tersebut, karena dia hanya mengenal Alexander selama seminggu dan Manolis hanyalah orang asing baginya. Dia pun dengan sopan menolak tawaran itu. Namun Manolis dan Alexander tidak mau menerima penolakan. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan mengancam Eleni. Sedangkan yang lainnya dengan kasar mencengkram kedua tangan Eleni. Eleni melawan tapi dia kalah kuat. Manolis dan Alexander kemudian membawanya ke lantai bawah dan masuk ke dalam sebuah kamar yang berantakan dan hanya berisi 2 kasur kotor. Di sini Eleni dilecehkan dan setelah itu dipukuli berkali-kali di bagian kepalanya sampai dia pingsan. Ketika Eleni akhirnya sadar, dia sekali lagi dengan gagah berani melawan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan melalui ketakutan dan rasa sakitnya, dia mengatakan kepada Alexander dan Manolis bahwa dia akan melaporkan mereka ke polisi. Manolis tidak dapat menerima ini. Dia adalah bagian dari keluarga terkenal dan jika Eleni melaporkan ke polisi, reputasi dia dan keluarganya akan hancur. Niat jahat lalu timbul di otaknya. Satu-satunya cara untuk membungkam Eleni adalah memastikan dia tidak bisa lagi berbicara. Mereka mencoba membunuh Eleni dengan mencekiknya, tapi mereka gagal karena Eleni masih bernafas. Setelah gagal, Eleni berulang kali dipukul di bagian kepala dengan setrikaan. Tapi Eleni lagi-lagi masih bertahan hidup. Mereka lalu memutuskan untuk membuang Eleni ke tengah lautan. Mereka memasukkan Eleni ke dalam truk, lalu melaju ke tebing terpencil dan melemparkannya ke air keruh di bawah tebing. Tubuh Eleni jatuh 10 meter dari ketinggian. Air laut pada saat itu cukup dalam untuk menenggelamkannya. Jadi, walaupun Eleni masih hidup sebelum dilemparkan ke dalam laut, tidak mungkin dia bisa berenang menyelamatkan dirinya dalam keadaan terluka parah dan kedua kakinya diikat dengan tali. Alexander masih ingat wajah terakhir Eleni sebelum dia dilempar ke bawah tebing. Dia dengan putus asa memohon kepada mereka untuk membawanya ke rumah sakit dan tidak membiarkannya mati. Dan kata-kata terakhir Eleni adalah, "Ayahku akan mengejar kalian berdua." Pada akhirnya, Eleni mati secara perlahan dan melalui proses yang menyakitkan karena tenggelam hidup-hidup di lautan. Di sisi lain setelah membuang Eleni, Alexander dan Manolis kemudian kembali ke rumah musim panas. Namun mereka sangat bodoh dalam menutupi kejahatan mereka. Terlihat darah Eleni masih berceceran di seluruh rumah musim panas tersebut. Selain itu, perbuatan bodoh lainnya, mereka mengumpulkan baju-baju dan barang-barang Eleni lalu melemparkannya ke tepi tebing. Dan bukannya barang-barang tersebut terbawa arus air laut, melainkan angin menerbangkan sebagian besar barang-barang ini sehingga berserakan di semak-semak di sepanjang jalan yang mereka lalui. Satu hal lagi, tidak ada satupun dari mereka yang peduli untuk memeriksa pasang surutnya air laut. Jadi sangat jelas dan tampak diragukan lagi, kasus ini bukan kasus pembunuhan berencana yang dipikirkan dengan matang.
Ketika pihak polisi memeriksa rumah musim panas milik Manolis, properti itu masih dipenuhi oleh darah Eleni yang diketemukan di kamar mandi, lorong dapur, dan di tangga. Gara-gara kasus ini, banyak warga Yunani yang mengalami fobia melihat warga asing. Mereka menjadi curiga dan takut terhadap warga dari negara lain yang berkunjung ke negara mereka. Dan seperti yang bisa kalian duga, lagi-lagi keluarga Manolis mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memberikan Manolis hukuman yang lebih ringan. Ketika proses hukum berlangsung, Alexander dan Manolis saling menyalahkan atas kematian Eleni. Alexander bilang kalau bukan gara-gara Manolis pasti tidak ada kejadian seperti ini. Lucunya, Manolis juga berkata hal yang sama. Masing-masing dari mereka tidak ada yang mau mengaku bersalah dan saling menuduh. Sebenarnya bagi pihak berwenang, dua-duanya bersalah. Sayangnya, media dan pengadilan lebih sering membela Manolis daripada Alexander. Ini karena banyak warga Yunani yang memiliki xenofobia, yaitu ketidaksukaan atau prasangka terhadap orang lain dari negara lain. Bahkan di negara ini, memberikan perlakuan berbeda terhadap warga asing di pengadilan adalah hal yang sangat wajar. Jadi, apabila ada warga asing yang mengalami kasus dengan warga Yunani asli, sudah pasti warga asing itu bakal menemukan banyak kesulitan. Nah, selama persidangan, tim pembela Manolis menggambarkan Alexander sebagai orang asing yang telah merusak putra dari keluarga yang bermartabat. Apesnya, Alexander telah memiliki catatan kriminal. Dia tercatat telah melakukan penyerangan seksual terhadap beberapa wanita. Selain itu, para media juga menggambarkan Eleni sebagai wanita nakal yang menggoda kedua pria ini. Dia juga dikatakan memiliki mental yang tidak stabil. Tim pembela Manolis mengambil kesempatan ini. Mereka mengatakan Eleni lah yang ingin mengajak kedua pemuda ini untuk berhubungan intim di atas kasur bertiga. Demi menghancurkan nama baik Eleni, liputan media bahkan banyak yang menulis tentang kepolosan Manolis yang terjebak dalam kasus ini. Untuk tambahan info, sayangnya ini bukan pertama kalinya Eleni mengalami pelecehan seksual. Dia pernah menjadi korban pelecehan 2 tahun sebelumnya. Namun ketika dia melaporkan ke polisi, pihak polisi menyarankan Eleni untuk menutup kasus ini dan menyelesaikannya dengan damai. Percaya atau tidak, tim pembela Manolis meminta tidak ada wanita di dalam anggota juri. Karena wanita tidak dapat dipercaya dalam menegakkan kasus ini, mereka pasti akan memihak Eleni. Dalam hal ini, keluarga Manolis melakukan segala cara untuk melepaskan anak mereka secara perlahan dari jerat hukum. Mereka mencoba meyakinkan publik kalau anak mereka tidak bersalah. Bahkan mereka juga membayar dokter agar dokter tersebut meresepkan Manolis dengan obat antidepresan. Dengan melakukan hal ini, anak mereka akan terlihat rapuh dan publik akan merasa kasihan dengan Manolis. Dalam persidangan, Manolis dan Alexander sering bercanda. Mereka sering terlihat tersenyum dan tertawa saat di pengadilan. Bahkan Manolis juga berani memberikan jari tengahnya ke kru kamera. Namun pada akhirnya setelah 2 tahun proses pengadilan berjalan, Alexander dan Manolis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mungkin hal ini akan membuat kalian senang. Tapi tunggu, jangan senang dulu. Karena di Yunani, itu berarti mereka cuma mendapatkan 10 tahun penjara ditambah 15 tahun karena telah melakukan pelecehan seksual. Jadi mereka total hanya mendapatkan hukuman sebanyak 25 tahun penjara. Mungkin hukuman ini terdengar sedikit sekali mengingat betapa kejaman perlakuan mereka terhadap Eleni. Tapi ada rekaman video yang dikirim dari penjara yang menunjukkan bahwa Alexander dan Manolis mendapatkan perlakuan jahat dan pelecehan di balik jeruji besi. Asal kalian tahu, kedua pria ini tidak menunjukkan penyesalan atas tindakan mereka. Dan meskipun publik dan keluarga Eleni menunggu permintaan maaf, mereka belum menerimanya hingga saat ini. Orang tua Eleni menguburkan putri satu-satunya mereka untuk beristirahat selamanya di dekat kota Alexandropolis. Untuk mengenang Eleni, keluarga Eleni membuat kampanye melawan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap wanita. Karena bahkan sampai hari ini, hal itu tidak diakui sebagai kejahatan di Yunani. Sungguh sangat disayangkan, seorang wanita muda yang cerdas dengan masa depan yang bahagia di depannya dipersingkat oleh 2 pria kejam ini. Setiap tahun pada hari ulang tahun Eleni, keluarganya mengunjungi makamnya untuk menaruh bunga dan berdoa untuk Eleni. Well, rest in peace buat Eleni. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Oke, sampai di sini dulu kisahku kali ini. Bye.
Τον Μάιο του 2020 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τους δύο νεαρούς σε ισόβια για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας και σε κάθριξη 15 ετών για τον βιασμό της αδικοχαμένης φοιτήτριας.